Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang flood management Sungai Kemuning. Anggota kelompok yaitu Eka Chandra Aditya, yang kedua Muhammad Ilham Fauzi, dan yang ketiga adalah Nur Sifa Maulidin Rama Pratiwi. Next. Pendahuluan. Sungai merupakan salah satu fasilitas yang mempunyai peranan penting. Salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk pengendalian banjir atau sebagai tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun air dari suatu kawasan atau lahan yang mengakibatkan fungsi kawasan atau lahan tersebut terganggu. Permasalahan yang kerap terjadi di sungai, salah satunya adalah banjir. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai yang meluap sehingga air keluar dari sungai dan melebihi batas penampangnya. Maka dari itu diperlukan analisis banjir dan mitigasi rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada analisis kali ini dilakukan di lokasi Sungai Kemuning, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Next. Berikut adalah lokasi Sungai Kemuning yang beralamatkan di Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bisa kita lihat juga citra dari Google Maps sebagai berikut. Next. Banjir di Sungai Kemuning, Kalimantan Selatan. Gambar di atas merupakan banjir yang terjadi di Sungai Kemuning berdasarkan beberapa sumber yang didapat. Bisa kita lihat di gambar 1 dan 2 adalah posisi di mana sungai mengalami banjir, dan yang di gambar yang paling kanan adalah posisi saat tidak banjir. Next. Tujuan proyek kali ini adalah proyek simulasi ini dilakukan agar mahasiswa dapat mengetahui segmen Sungai Kemuning yang mengalami banjir, dan yang kedua adalah merencanakan mitigasi banjir pada Sungai Kemuning. Next. Metode pekerjaan. Berikut adalah tahap-tahap metode pengerjaan proyek kali ini. Tahap 1 adalah mencari debit existing saluran berdasarkan persamaan hidrolika. Yang tahap kedua adalah membandingkan debit existing saluran dan debit banjir daerah aliran sungai. Tahap yang ketiga adalah simulasi profil muka air pada kondisi existing dengan aplikasi HECRAS. Yang keempat adalah skenario mitigasi banjir dengan aplikasi HECRAS. Tahap yang kelima adalah melakukan strategi normalisasi pada dimensi saluran sungai. Dan yang tahap terakhir adalah simulasi profil muka air pada saat kondisi mitigasi atau normalisasi banjir. Next. Tahap pertama adalah mencari debit existing saluran berdasarkan persamaan hidrolika. Persamaan hidrolika yang kita pakai kali ini adalah persamaan Manning. Dan diketahui STA 3080 mempunyai A atau luas penampang sebesar 28,949 meter persegi, dan P adalah keliling basah dengan panjang 13,924 meter, dan R adalah jari-jari hidrolis di mana R adalah A per P yaitu 2,0791 meter, dan I adalah kemiringan dasar saluran yaitu 0,003352, dan selanjutnya adalah N di mana koefisien Manning dari saluran tersebut sebesar 0,05. Maka kita dengan persamaan Manning yang di mana Q sama dengan A kali 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali I pangkat setengah, maka kita bisa dapatkan hasil Q sebesar 54,6067 meter kubik per detik. Next. Tahap yang kedua adalah membandingkan debit existing saluran dan debit banjir daerah aliran sungai. Yang pertama adalah debit existing. Debit existing kita dapatkan dari perhitungan di slide sebelumnya tadi dengan rumus Manning, dan kita dapatkan debit sebesar
54,60067 meter kubik per second. Dan debit banjir kita dapatkan dari jurnal yang telah kita peroleh dengan kala ulang 25 tahun kita peroleh debit sebesar 129,39 meter kubik per second. Maka dapat kita bandingkan debit existing dan debit banjir dengan perbandingan sebesar 0,42203. Next. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu simulasi profil muka air pada kondisi existing dengan aplikasi HECRAS. Berikut merupakan geometri data dari Sungai Kemuning yang memiliki panjang saluran kurang lebih 3,08 km. Debit existing. Berdasarkan perhitungan yang menggunakan persamaan Manning tadi, didapatkan debit existing sebesar 50,6067 meter kubik per second, yang kemudian akan kita inputkan ke dalam aplikasi HECRAS. Berikut merupakan cross section atau kondisi saluran existing pada Sungai Kemuning di STA 3+080. Berikut merupakan geometri yang diinput pada aplikasi HECRAS. Tahap keempat merupakan skenario mitigasi banjir dengan aplikasi HECRAS. Berikut ini merupakan kondisi muka air di STA 3+080. Dapat dilihat muka air di sini meluap atau melebihi batas sehingga terjadi banjir. Yang kedua yaitu kondisi muka air di STA 1+080. Dapat dilihat di sini pula pada kondisi STA ini masih terjadi banjir. Yang ketiga merupakan kondisi muka air di STA 0+00. Di STA 0+00 ini dapat dilihat dalam aplikasi HECRAS tidak mengalami banjir. Tahap kelima yaitu melakukan strategi normalisasi pada dimensi saluran sungai. Berikut merupakan cara atau mitigasi yang dilakukan, yaitu penggalian saluran sedalam 3,4 meter sepanjang 2 km dari STA 1+080 sampai STA 3+080. Karena pada STA 1+080 sampai STA 3+080 yang dapat dilihat dari percobaan tadi, STA tersebut mengalami banjir, maka dari itu harus dilakukan penggalian kurang lebih sedalam 3,4 meter. Kemudian yang selanjutnya yaitu simulasi profil muka air pada kondisi mitigasi atau normalisasi banjir. Nah, di sini geometri data dari sungai ini dari STA 0 hingga STA 3080. Next. Kemudian di sini kondisi muka air di STA 3+080 pada saat sudah dilakukan normalisasi dari geometri dari saluran Sungai Kemuning. Nah, kita lihat di sini bahwa air pada kondisi STA ini tidak mengalami peluapan atau bisa kita sebut muka airnya itu menurun. Next. Kemudian yang selanjutnya pada kondisi muka air di STA 1+080. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwa muka air dari aliran ini tidak mengalami peluapan. Nah, dapat kita lihat pada simulasi HECRAS bahwa setelah dilakukan mitigasi pada saluran di STA 1+080 hingga STA 3+080, maka tidak terjadi peluapan aliran sungai.
Hal tersebut dikarenakan perubahan dimensi pada saluran sungai yang sebelumnya memiliki kedalaman 6,6 meter menjadi 10 meter. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, di sini yang pertama untuk mencari debit existing saluran berdasarkan persamaan hidrolika, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan parameter-parameter yang sudah diketahui sebelumnya. Di sini diketahui pada STA 3+080 dengan luas penampang basah 28,949 meter persegi, kemudian keliling penampang basah 13,924 meter. Kemudian diperoleh jari-jari hidrolis upper P sama dengan 2,0791 meter. Kemudian kemiringan dasar saluran 0,003352 dan koefisien Manning 0,050. Kemudian untuk mencari debit existing ini kita menggunakan rumus Manning sehingga diperoleh debit existing sebesar 54,6067 meter kubik per second. Next. Kemudian setelah kita peroleh debit existing dengan hitungan sebelumnya, kita membandingkan debit existing saluran dan debit banjir daerah aliran sungai. Debit existing dari saluran dan debit banjir dibandingkan untuk mengetahui bahwa debit existing lebih kecil dari debit banjir pada Sungai Kemuning ini. Kita peroleh debit existing pada hitungan sebelumnya itu sebesar 54,6067 meter kubik per second. Kemudian kita peroleh debit banjir sebesar 129,39 meter kubik per second. Ini kita dapat dari jurnal. Kemudian kita bandingkan diperoleh 0,42203. Nah, kita peroleh hasil hitungan bahwa debit existing ini sebesar 0,42203 kali dari debit banjir. Sehingga sungai ini mengalami peluapan. Maka dari itu perlu dilakukan mitigasi saluran pada Sungai Kemuning ini untuk mencegah terjadinya banjir. Next. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari data analisis debit aliran pada Sungai Kemuning pada saat existing dengan debit banjir sebesar 129,39 meter kubik per second dengan kedalaman 6,6 meter diperoleh daerah sungai yang mengalami banjir terletak di STA 1+080 sampai 3+080. Sehingga perlu dilakukan mitigasi atau normalisasi yang berupa penggalian saluran sedalam 3,4 meter dari dasar sungai sepanjang 2 km dari STA 1+080 sampai STA 3+080. Kemudian berdasarkan hasil dari analisa data dan pembahasan yang sudah diperoleh, terdapat beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama yaitu diperlukan data survei agar analisa lebih akurat. Kemudian yang kedua, normalisasi disarankan dengan melakukan pembuatan talut pada dinding saluran sebagai perkuatan dinding saluran agar geometri pada saluran tidak mengalami perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.